Kalau lu sendiri gimana tuh? Percaya apa enggak nih sama pandangan pertama? Anjay. Gimana sih lu? Gue liat-liat bahu lu asik banget gini kan. Lanjut. Tinggi. Jadi Nggak ke bawah terlalu, ya dari iya. SMP itu ke bawah sampai sekarang kalau harus sama cowok yang Tinggi, nggak terlalu Oke. kurus, nggak terlalu gendut, kacamataan, ya kan Oke. Bang? Kayak gitu. Ya kan Bang? Ya. Bang siapa nih? Abang-abangan. Abang-abangan. Jatuh cinta, anjir. Tapi Hmm, jatuh jatuh cinta cinta. menurut tuh dijatuhin atau jatuh sendiri? Dijorogin sih. Kalau ada opsi ya dijorogin, lu lebih milih dijorogin ya? Iya, lebih milih Kalau dijorogin. milih ditendang, dijorogin dan ditendang itu lebih Dijorogin masuk. dan ditendang itu lebih masuk daripada gue jatuh cinta sih. Stay humble, and stay Hai guys, welcome to podcast Dualah bareng sama gue Dila. Dan gue Ica. Stay humble, and stay Oke, Dil. Kali ini mau bahas apa, Dil? Gue tadi kan denger lu humming nyanyi gitu kan. Iya, Asik kan? banget Asik, kayaknya. Cinta pandangan pertama tapi jadi cinta mati. Yeah. Gitu. Tapi lu pernah rasain cinta pada pandangan pertama gak? Pernah lah, namanya semua manusia. Karena apalagi kalau papasan nama yang ganteng-ganteng pasti langsung Anjay. kayak gitu kan. Bener. Kayak ada aura-aura yang bikin aur-auran. Nah, yang bikin hati aur-auran tuh. Tapi kalau dari lo sendiri nih, lu percaya nggak cinta pada pandangan pertama atau menurut lo kayak ya udah itu cuma di film-film doang gitu? Gue sih lebih percaya itu cuma di film-film doang ya, karena sejauh yang gue rasain ya lebih ke kayak lewat aja gitu, jadi nggak pernah berterusan kayak gitu. Jadi lu lihat orang ganteng, bagus nih orang nih gitu, barang kali bagus ya. Terus ini tentang perspektif. Iya, perspektif ya, lagi-lagi ini perspektif. Nah gitu, jadi kayak nggak pernah ngerasain cinta pandangan pertama yang keterusan itu gue nggak pernah. I see. Tapi lu ada kriteria atau kayak tipikal cowok yang lu suka? Tinggi sih, tinggi. Udah ngeliat dia tinggi, sipit, dah. Berarti lu tipikal yang suka mata-mata sipit? Mata-mata sipit, mata-mata yang segini doang nih tuh. Gue langsung itu mungkin pandangan pertama gue ya kalau yang kayak gitu. Kalau lu sendiri gimana tuh? Percaya apa enggak nih sama pandangan pertama? Anjay. Gimana sih lu? Gue liat-liat bahu lu asik banget gini kan. Iya. Lanjut. Pandangan pertama. Cinta pandangan pertama gue terakhir ngerasain waktu SMP. Lu inget tangan kita yang tinggi, teman kelasan lu? Oh iya, yang ada satu cowok tinggi banget. Oh, gue suka. Tinggi, terus kayak badannya bagus gitu, rambutnya oke. Terus waktu itu dia sering sepedahan berangkat sekolahnya. Gue setiap ngeliat dia kayak anjing ganteng banget lagi, kayak gitu. Nah dia deket sama dia, gitu. Di luar prediksi. Waktu itu nggak tahu kan. Nah, cuma gue demen Ca, meskipun gue nggak pernah ngobrol sama dia. Cuma tuh menurut gue itu kayak bener-bener kayak anjing. Gue nggak tahu itu cinta atau itu gue suka ya. Atau pandangan pertama. Karena first impression lu ke dia udah oke nih laki nih gitu. Jadi makanya kriteria gue sekarang adalah tinggi. Jadi ke bawah ya dari SMP itu ke bawah sampai sekarang kalau harus sama cowok yang tinggi, nggak terlalu kurus, nggak terlalu gendut, kacamataan, ya kan Bang? Kayak gitu. Ya kan Bang? Ya. Bang siapa nih? Abang-abangan. Tapi kalau misalkan lo sendiri nih Cak, menurut lu cinta pandangan pertama tuh, tapi lu nggak ngerasain kan? Nggak ngerasain, jatuhnya nggak ngerasain. Cuman kalau ngelihat cowok ganteng nih depan mata gue, mungkin itu kali ya yang dibilang cinta pandangan pertama ya. Tapi lu kalau misalkan ngeliat cowok ganteng nih, tuh lu pasti bakalan kayak suka atau lu cuma interest doang? Interest doang sih, lebih kayak ih ganteng gitu. Udah tapi abis dari situ lupa. Kayak gitu sih gue. Banyak gak? kebetulan kita sering keluar ya, mungkin pokoknya kalau ngelihat cowok tinggi sipit, nah itu menurut gue ganteng udah. Lu cocok ke PIK, gue ajak main cocok ya sono. Iya. Tapi Jakbar banyak. Boleh lah kapan-kapan kita kesana ya. Bos gue ada mau? Enggak ya. Oke, sorry, bercanda.
I see. Tapi menurut gue aduh sakit anjing. Lo kan dari tadi kepentok terus sih. Gue gak usah diem guys. Gak usah diem Maaf ya. Mungkin Dila lagi jatuh cinta pandangan pertama kali ya, Gua makanya suka kepentok. Gue selalu jatuh cinta guys. Ya, selalu Gue jatuh cinta. sama lo aja jatuh cinta nih sekarang gue. Waduh, bahaya ya. Tapi kalau misalnya ngomongin cinta-cintaan, cinta tuh apa sih menurut lo? Cinta itu menurut gue penyemangat aja sih. Penyemangat, karena pasti kalau lu lagi jatuh cinta hawanya seneng terus dong. Benar. Apalagi kalau ada pergerakan dari orang yang lu suka ini, pasti kayak wah itu nambah semangat kan, nambah kayak perasaan kita tuh jadi kayak moodnya bagus kan, jadi seneng disuruh nyapu ayo, disuruh sama orang tua pasti ayo kan, disuruh ngapa-ngapain juga kayaknya seneng aja gitu bawaannya, jadi nggak marah-marah. Itu sih kalau menurut gua sisi positifnya dari jatuh cinta ya. Jatuh cinta, anjir. Tapi jatuh cinta menurut tuh dijatuhin atau jatuh sendiri? Dijorogin sih. Kalau ada opsi ya dijorogin, lu lebih milih dijorogin ya? Iya, lebih milih kalau dijorogin. milih ditendang, dijorogin dan ditendang itu lebih dijorogin masuk. Dan ditendang itu lebih masuk daripada gue jatuh cinta sih. Kalau gue ya jatuh cinta anjay. Kayak gue nggak mungkin jatuh cinta sih. Lebih berat ya? Iya. Kalau ngomongin jatuh cinta tuh berat. Jatuh hati sih. Jatuh hati, lo lebih jatuh hati ya? Iya, kalau jatuh cinta tuh sulit. Kalau gue, karena gue tuh tipikal orang yang harus ngerasa dulu kayak yang ini orang punya rasa yang sama gue atau enggak. Jadi baru itu cinta. Harus mastiin dulu kalau nih orang sama nggak kayak yang gue rasain. Iya, kalau gitu. cuman kayak udah cuma sekedar suka doang ya gue bisa ngebatasin diri gue untuk sekedar suka doang. Kayak gitu, jadi kayak yang yaudah lu suka sama gue, yaudah gue suka sama lo gitu ya. Kalau sayang sama gue, yaudah gue juga sayang sama lo, tapi gue gak cinta sama lo gitu. Jadi lu terima aja ya? Terima aja, gue anaknya lu mau apa aja ikut aku. Ayo gitu, berarti lu terima gitu ya. Tapi lu pernah gak sih kayak yang lu sebenarnya ilfil nih sama orang, lu kayak gue gak demen lagi, lu ilfil lah sama orang, tapi lu lama-lama suka gitu sama dia? Alhamdulillah enggak sih, karena gue kalau ilfil sama orang deket pun nggak bisa, kayak ngelihat orangnya di depan muka gue pun itu nggak bisa, jadi kayak nggak mungkin jadi suka gitu. Emang lu pernah kayak gitu? Gue sejujurnya nggak pernah, karena gue tipe orang kalau udah ilfil najis kan? Kalau udah ilfil najis, bingung nggak lu sama orang yang awalnya ilfil terus tapi banyak? Tapi gue ada satu temen yang kayak gitu. Jadi dia tuh adalah temen gue, kita sebut aja dia Mawar ya. Kita sebut dia Mawar, dan laki-lakinya itu dia sebutnya Pisang. Kita sebutnya Pisang. Jadi si Mawar ini tuh suka bercanda sama si Pisang ini. Cuman dia tuh kayak ngerasa, ih najis banget tapi gue gak suka lagi sama dia. Gara-gara dia tuh absurd, kayak aneh, freak lah gitu kan. Dari bercandanya juga aneh. Cuman karena si Pisang ini suka gangguin si Mawar mulu, Mawar tuh jadi kayak tapi gue suka lagi gitu, ngerasa diperhatiin kali ya, karena dibercandain terus gitu. Kayak gitu. Dan kalau misalkan si Mawar ini nggak ada, si Pisang tuh selalu nyariin kayak yang si Mawar mana ada, gue nggak ngeliat lagi gitu. Jadi si Pisang tuh nganggep si Mawar ini adalah kayak penyemangat dia lah gitu loh, kalau misalnya di mana-mana atau lagi nongkrong kayak gitu. Sampai ada satu ketika si Mawar ini, kita lagi nongkrong, si Mawar ini sakit lah perutnya, kayak asam lambung gitu. Nah, salah satu orang yang sangat-sangat panik adalah si Pisang ini. Dia yang heboh, kepanasan, kayak yang lu kenapa kayak gitu. Jadi kayak yang dia lah yang ngurusin si Mawar ini. Terus makin lama makin deket terus sampai akhirnya tuh dia pacaran. Padahal tuh dia dulu kayak cerita ke gue kayak najis gitu ya. Gue najis banget sama si Pisang anjing gitu. Tapi lu pasti pernah nggak denger dari orang tua lo atau siapa mereka menikah juga awalnya nggak demen? Iya kan, kebanyakan orang tua tuh kayak gitu, dulu tuh mama gak suka tuh sama ayah kamu tuh, ya kenapa bisa nikah? Banyak gak sih kayak gitu? Benar. Tapi itu kan karena kalau zaman dulu kan dijodohin kan, jadi kayak lo mau gak mau, suka gak suka, nikah, udah bener kayak keluarga baik, gini segala macam. Meskipun kayak yang najis lagi bentukannya, gue kagak demen, tapi tetap lu terima gitu, dia mau cinta gitu. Ya gak sih? Mungkin cintanya harus dipaksain kali ya. Itu namanya jatuh cinta. Itu dijorogin sama cinta. Cinta. Itu kayaknya bener itu yang namanya real dijorogin ya. Benar. Itu namanya jatuh cinta, guys. Tapi kalau misalkan, gue bingung deh, orang zaman dulu ya yang dijodohin gitu. Mereka ada fase nembak gitu menurut gimana? Enggak sih, setahu gue nikah aja gitu. Jadi bahkan
kadang harinya pun udah yang mau nikahnya aja nggak tahu Dil. Jadi kayak tiba-tiba hari ini nikah gini-gini gitu. Bahkan di kampung gua tuh banyak yang kayak dia masih main, masih sekolah atau lagi di pesantren itu dijemput pulang orang tuanya karena mau dinikahin. Anjing. Iya. Lu nggak tahu apa-apa, lu tiba-tiba Iya, nikah nggak tahu minggu depan. Pokoknya dijemput nih, ada yang mau nikahin pulang. Nah, kayak gitu. Anjir, tapi kalau lu sendiri nih, lu tipikal cewek yang bakalan ngasih tahu duluan kayak gue suka sama lo, atau lu lebih milih buat nunggu orang tuh bilang ke lo? Nunggu sih gue. Lo tipikal orang yang pengen ditembak? Nunggu, gue pengennya ditembak, gue nggak bisa gue nembak karena malu nggak sih? Lu udah bilang, gue suka lagi nih sama lu gitu, terus ya guanya enggak. Ya pasti habis dari situ kayak double kill, udah ditolak, harga diri jatuh. Sih, tapi gue dulu tuh tipikal orang yang nunggu sama berarti kalau deket. Cuma gue sekarang mikirnya kalau misalkan gue punya perasaan nih sama orang yang deket sama gue bakal nyatain. Tapi bukan berarti bukan berarti gue pengen dia jadi cowok gue. Gue tuh lebih kayak gue suka sama lo deh, karena gue pernah ngelakuin hal itu. Terus responnya? Hal itu, dan untung responnya baik ya. Kayak bukan yang kayak apaan sih lo? Enggak, untungnya tiba-tiba kayak iya lo thank you banget ya udah suka sama gue. Cuma dia say sorry juga kayak tapi gue nggak bisa nih terima perasaan lo atau ngebalikin perasaan lo, karena gue cuman bisa jadi teman lo doang kayak gitu. Cuma gue, karena menurut gue di zaman sekarang gue nggak ngerti ya cowok-cowok, lu pada kenapa dah kata gue? Kenapa cowok? Lu kenapa pada pengennya tuh dikasih kepastian sama cewek, bukan lu yang nyari kepastian? Gue tanya kenapa? Aneh kan? Kenapa ya? Gue bingung banget sama anak-anak zaman sekarang. Gue nggak ngerti ya. Zaman sekarang tuh cowok pada lebih suka HTS-an. Aneh gak sih lo? Iya. Mereka tuh pada nggak mau kepastian tuh kenapa? Gak mau terikat. Gak mau lu ada hubungan satu doang kah atau gimana? Coba komen ya, kenapa lu pernah nggak HTS-an sama 2 orang, 3 orang? Enggak sih gue. Tapi cuma sekedar kayak mungkin gue nganggepnya berteman kali ya. Kayak kita berteman sama si A, si B, si C. Bertemannya pegangan tangan pelukan gitu nggak? Pegangan tangan paling jauh pegangan tangan sih waktu itu. Iya, kita begini temenannya sih. Temenannya begini makanya kan. Gue gak percaya cewek sama cowok temenan. Gitu. Tapi kalau misal, gue juga bingung sih kenapa cowok-cowok yang sekarang tuh lebih milih buat kayak yang nggak serius HTS-an, tapi lu ditinggalin nggak mau. Nah, kenapa itu? Kenapa? Soalnya takut fansnya hilang, Cak. Takut fansnya hilang ya, takut fansnya berkurang. Tapi ini no fans ya, nggak semua cowok kayak gitu. Nggak semua cowok kayak gini. Cuma menurut gue udah jarang banget cowok yang bener-bener kayak gue suka nih, gue harus nunjukin. Gue harus nunjukin gue serius nih sama lo gitu. Fokus aja satu, pendekatan, nembak selayaknya kayak gitu. Harusnya berjalan kayak gitu. Tapi ini kenapa ya kayak ditanya sama ceweknya kita hubungannya apa? Terus kayak jalanin aja dulu. Jalan kemana? Sampai kapan? Menurut kamu kita tuh apa sih? Maunya kamu apa? Maunya kamu apa? Nama lo. Lu yang mulai, lu yang nanya. Gue nggak ngerti apa maksud lo. Tapi lo tipikal yang berani kayak gitu nggak? Gue jujur nggak berani. Nggak berani sih, karena yang tadi gue bilang gue takut malu. Tapi takut terhadap penolakan dan malu. Takut terhadap penolakan dan malu sih kalau gue. I see. Kayak gitu. Lu kan tipikal orang yang ditembak nih, Cak. Iya. Lu ingat gak sih pertama kali lu tembak tuh kayak gimana? Pertama kali ditembak, gue itu kan lu lihat mukanya langsung berubah, anjing mukanya langsung cengar-cengir bang. Karena hawa saltingnya masih ada, Dil. Kayak nggak lupa gue sama hawa salting itu kan. Ditembak pertama kali waktu itu lewat BBM. Kayak lo mau nggak jadi pacar gue gitu. Ini kan pertama kali ditembak ya. Ya seneng lah. Terus habis itu jadi lucu. Gue tahu, gue ngerti. Kayak jadi lucu sih. Lanjut. Ya kayak ya mau gitu. Jadi rasanya ditembak tuh kayak gimana ya? Kayak seneng sih. Lo gini-gini nggak? Kayak lebih kayak langsung mikirin sih mau adat apa gitu. Mantap. Tapi kalau secara langsung lo pernah nggak sih kayak ditembak secara langsung gitu? Nggak ditembak, nggak pernah secara langsung. Kalau diajak balikan pernah secara langsung kayak gitu. Ya. Gimana tuh? Ya gue ingetnya cuma waktu itu dia bilang kayak mau nggak nih mulai lagi dari awal kayak gitu. Apanya tuh yang dari awal bang? Cicilannya.
Lu mau nambah berapa tahun lagi cicilannya nih? Lu mau nambah cicilannya berapa tahun lagi nih, gitu sih. Tapi sama mantan lo yang waktu di taekwondo itu ditembaknya gimana, Cak? Ya, kalau sama yang di taekwondo itu kan sebenarnya nggak pacaran ya, Dil. Kayak ya udah jalanin aja kayak gitu. Seperti yang tadi lu bilang, kenapa cowok-cowok sukanya jalanin? Mau jalan sampai mana, Bang? Benar. Gue tanya ke lu semua, lu kan cowok, lu tentuin lah arahnya. Masa cewek lagi aja. Cewek lagi aja. Pikir kita cewek apaan ya? Bener, jalanin. Kalau gue pribadi ya, gue tuh kalau ditembak dulu tuh unik menurut gue. Pakai surat? Enggak. Oh, enggak. Tapi menurut gue bridgingan mereka yang menurut gue lucu gitu. Jadi kayak ada satu momen di mana gue diajak, gue nggak tahu nih orang tuh bakalan nembak gue karena gue anggapnya ya udah gue temenan aja gitu. Lu mau intens chat sama gue nganggap semua orang tuh temen gue saat itu. Gue bener-bener ngeblok perasaan gue. Kayak udah gue nerima nih gue berteman sama siapa aja, berhubungan sama siapa aja. Ada satu momen kita sebut cowok ini siapa ya? Kita sebut dia coklat. Kita sebut dia coklat. Si coklat ini ngajakin gue mulu, ayo main, gitu. Ayo main, gitu kan. Sementara gue kayak yang, apaan sih lu adil banget tiba-tiba ngajakin gue main mulu setiap weekend, gitu kan. Cuma gue kayak nolak gitu, karena gue main sama temen-temen gue juga kan. Ada satu momen gue nerima dia, gue itu ke Asta. Lu tau Asta, kayak gue nggak tahu tuh brand-brand apa, gue nggak ngerti, kayak anjing nih gue cek kayak gini, mau ngapain gitu kan. Terus gue ketemu lah sama dikit, gue naik MRT waktu itu. Dia naik MRT juga, jadi kita ketemu di stasiun di tengah-tengah, nggak dijemput? Enggak. Oke. Terus udahlah, akhirnya kita jalan nih ke Asta kan. Set, kita ngobrol bareng, kan ada rooftop yang gitu kan di Asta. Kita ngobrol bareng di situ, terus kayak dia nge-bridging gue lah, kayak gue tuh suka sama cara lo ngomong, tau gue gini-gini, gue kayaknya nyaman deh sama lo, gitu terus segala macam. Tapi boleh nggak sih gue ngedeketin lo? Boleh nggak sih gue jadi pacar lo? Kayak gitu. Terus responnya? Tapi menurut gue keren. Menurut gue. Oh, lu berarti suka cowok yang kayak gitu ya, frontal. Karena frontal, to the point. Maksudnya nggak menye-menye, nggak ngedeket-deket doang. Cuman sangat disayangkan dia kayak gue nggak ada feel buat jadi pacarnya gitu loh. Kayak yang gue pengennya temenan sama lo. Gitu. Gue karena gue anggap ya temen, jadi kayak yang jadi gue cuma bisa say thank you dan segala macam, cuma gue nggak bisa ngejalanin. Yang bikin kerennya lagi adalah dia tuh nggak berhenti sampai situ doang, Cak. Oke, berarti tipe cowok yang pantang menyerah ya. Tuh cowok-cowok lu contoh gitu. Contoh yang baik tuh kayak gitu. Contoh tuh gitu, effort dan segala macam. Bahkan ketika pulang dari situ, dia tuh nanyain ke gue kayak, lu mau gue pesenin gokar aja nggak? Lu mau gue pesenin Gojek aja nggak? Kayak gitu kan. Atau lu mau gue anterin nggak? Suka kayak yang, nggak usah deh gue naik MRT aja. Karena gue ngerasa kayak, gue butuh waktu sendiri di MRT, gue cuma begini doang. Bengong, mikirin gue nggak tahu apa yang terjadi. Tapi itu menurut gue pengalaman yang sangat-sangat menyenangkan. Ya. Seru sih, maksudnya kayak ngerasain hal yang kayak gitu. Iya, ngerasain ditembak, ngerasain jalan sama cowok. Itu tuh emang hal-hal yang nyenengin banget sih. Tapi lu kan pernah nih pacaran, Cak. Tapi lu pernah ngerasain LDR gak sih? Iya, pernah LDR. Dan itu apa ya? Apa yang lo rasain ketika LDR, gue tanya? Tidak worth it. Nih, misal cowok lo ngechat lo kayak yang aku harus kesini lagi kerja atau apa. Kayak serba salah sih kalau LDR itu ya. Kayak ya modalnya cuma percaya doang sih kalau LDR itu. Apalagi kalau selain percaya. Tapi yang namanya LDR tuh pasti overthinking. Itu sih yang bikin LDR sangat tidak worth it ya. Tapi menurut lu dengan lo LDR nih, lu meningkatkan rasa kepercayaan sama cowok lu nggak sih? Atau kayak enggak sama sekali? Itu justru kalau LDR itu justru mengurangi rasa percaya nggak sih? Karena khawatir terus bawaannya, men. Tapi bukan menambah rasa percaya, tapi dituntut percaya. Kayak gitu kan. Jadi kita dipaksa komunikasi terus-menerus pakai rasa percaya itu, yang padahal nggak percaya. Kayak lu tetap nggak percaya karena lu nggak tahu aslinya. Iya, gue nggak tahu aslinya kayak gimana. Gue lagi dibohongin apa enggak nih sekarang gitu. Dia di sana gimana gitu. Jangan sampai gue di sini ngingetin makan, di sana dia makan sama yang lain. Itu kurang ajar. Itu kurang ajar. Iya nih makan. Iya nih makan. Makannya sama siapa? Sama kuntilanak mana nggak tahu kan. Iya benar banget.
Tapi kalau gue nggak pernah ngerasain, pernah nggak ya gue LDR? Kayak nggak deh, gue kayak cuma deket doang, terus kayak kita beda Beda kota? pulau, beda kota, kayak gitu doang. Gitu. Tapi gue nggak begitu menyarankan LDR buat kalian-kalian yang Nggak. lebih suka deket ya. Deket. Apalagi buat orang-orang kayak Ica, trust issue, Trust bawaannya issue, harus bawaannya percaya, aduh nggak bisa banget gitu. sakit kepala Kepala. gitu kalau jauh-jauh. Tapi lu pernah deket sama berapa banyak cowok dan ikan-ikan di dunia ini, Cak? Berarti itu ikan di laut. Ikan di laut. Ikan di laut ya. Nggak banyak sih yang deket kayak gitu. Paling kan gue tipe orang yang maksudnya nggak suka ganti-ganti. Maksudnya nggak mudah, bukan nggak suka, nggak mudah buat kenal lagi sama orang baru gitu. Jadi nggak terlalu banyak, 2 atau 3 orang kayaknya. Anjay. Iya. Berarti ikan-ikan yang terhitung 3 nih. 3 ikan yang terhitung kayaknya cuma 3 3 doang. 3 Iya, doang iya. kayaknya ya. Gue nggak tahu. Pokoknya yang terhitung 3 ya guys, buat kalian yang nggak dianggap. Mohon maaf, jangan salahin gue. 3 sih kayaknya. Kalau lu banyak ya? Gua tergantung deketnya apa dulu. Tergantung deketnya apa dulu. Berarti tipe deket lu tuh ada yang kayak gimana? Ada yang deket temenan, Deket temenan. ada yang pengen deket cuma intention doang, ada yang cuma butuh doang. Butuh. Kan banyak. Banyak. Jadi kayak ya udah deket. Tapi dari banyaknya lu deket sama cowok gitu, waktu itu lu ngerasa jenuh nggak, capek nggak sih deket sama banyak orang gitu? Jujur, anjay, jujur gue capek sih. Capek ya, deket sama banyak orang itu capek. Kayak lu harus bergantian ngumpulin energi lu buat ketemu sama orang, buat ngobrol dengan karakter yang beda-beda. Beda-beda topik. Kayak lu di satu orang ini ngomongin olahraga, yang satu ngomongin tentang musik, yang satu ngomongin tentang film, yang satu ngomongin tentang apa. Jadi kayak yang what? Jadi gue juga harus kayak mikir. Kayak gue keren banget sih sama cowok yang bisa sama banyak cewek yang kayak 3 tuh ceweknya gitu. Makanya. Kayak kok lu bisa sih bagi waktu, bagi pembicaraan, bagi topik yang berbeda-beda sama orang banyak gitu ya. Nah, kan lu pernah deket sama 3, 4 orang dan ikan-ikan di laut. Ikan-ikan di laut. Tapi lu pernah nggak ngeghosting mereka atau lu pernah dighosting? Ngeghosting tuh nggak pernah ya, dighosting pernah. Kenapa ya gue ditinggalin terus? Nah terus abis itu, nah ya dighosting mungkin karena nggak ada kepastian, nggak ada kelanjutan gitu loh, deal kayak ini arahnya mau kemana kayak gitu. Jadi kayak ya udah tiba-tiba ngilang gitu aja. Yang tadi dibilang kayak nggak ada komitmen, nggak ada hubungan, terus mau dia pergi pun ya mau gimana kan kayak gitu kan. Tapi lu waktu ngerasain dighosting tuh rasanya gimana? Rasanya kayak ada yang hilang aja sih, kayak lu pasti muncul nggak di otak lu kayak tanda tanya kayak gue salah apa gitu. Salahku di mana? Disuruh ngaca kah? Disuruh ngaca kah? Gue udah ngaca berbulan kali, gue tetap cantik. Berkaca, bertanya kan kayak gue salah apa gitu. Tapi ya balik lagi, ya udah mau gimana? Sakit. Iya, karena kan nggak tahu salahnya apa. Kan kalau namanya di ghosting itu kan yang orangnya tiba-tiba ngilang kan. Bisa aja kita lagi baik-baik aja, kita habis jalan atau habis kemana, tiba-tiba orangnya tiba-tiba cut off, blok semuanya, hilang, kan pasti muncul tanda tanya dong di pikiran kayak. Oh berarti lu pernah dighosting yang sampai lu di blok? Pernah. Sampai yang kayak lu nggak bisa ngehubungin lagi? Nggak bisa ngehubungin lagi pernah. Wah, itu gue rasa sih nyiksa ya kayak gitu. Itu nyiksa karena nyiksanya sebenarnya bukan kehilangan orangnya, tapi munculin tanda tanya aja sih di kita tuh kenapa kayak gitu. Itu kenapa sih? Gitu. Oh, I see. Gue kalau kayak pernah ghosting deh, secara nggak langsung ya. Gue ngerasa gue udah intens sama satu orang cowok. Cuma kalau misalnya dulu gue akuin jahat sih. Jadi gue benar-benar kayak awalnya intens, terus gue hilang. Benar-benar gue. Kenapa nih alasan? Gue mau tahu alasan orang ngeghosting tuh kenapa? Gak ada. Gue tuh pengen ngudahin, tapi kayak yang apa? Kayak yang gue takut, gak enak. Akhirnya lo milih? Iya, hilang. Itu kurang ajar ya? Iya betul, tapi gue rasa salah satu alasan tuh gitu. Tapi gue juga pernah ngerasain ghosting. Gitu? Ghostingnya adalah ketika gue pacaran. Oh, lu pacaran gitu. Tiba-tiba cowok lu hilang. Jadi kayak ini kurang ajar ya? Ini udah pacaran nih? Udah pacaran. Tapi dia hilang, terus kayak yang ya udah gue ngerasa kayak gue udah cukup deh ngerasa kayak gini. Gue ngerasa udahlah kalau misalnya dia emang udah nggak mau ngehubungin gue lagi, gue rasa cukup tuh udah paling atas. Akhirnya gue mikir kayak udahlah gue putus aja sama nih orang, gue nggak peduli lagi karena dia ya udah hilang gitu, ngapain harus gue cariin lagi
Itu nggak sih menurut lo? Iya harus sih, Gitu. kita emang kadang kalau orang lain nggak bisa tegas sama diri kita ya Hmm. kita juga harus tegas ya sama diri kita sendiri gitu. Harus lah. Tapi kalau misalkan lo nih Cak, pacaran sama orang, misalkan cowok lu tuh tipikal orang yang gampang marah atau Gampang kayak marah. ngambek, gimana caranya lo ngadepin dia? Gue bakal ajak ngomong baik-baik sih, karena nggak enak kalau ada masalah kitanya sama-sama diem gitu. Tapi lu setuju nggak sih sama kayak yang misalnya kita punya hubungan nih sama orang, terus kayak lu sama gue atau kayak kita tuh salah satu mau nggak mau harus ada yang ngalah buat ngajak ngomong. Kalau dua-duanya marah, nggak akan ketemu solusinya. Jadi gue tipe orang yang bakal ngehubungin sih. Kayak lu kenapa? Gue pasti tanya kan. Lu maunya apa? Lu kenapa? Gue sih tipe yang kayak gitu sih. Lu kalau gue kasih pertanyaan, kalau misalnya tiba-tiba cowok lu diemin lo, terus lu tanya, enggak, kamu kenapa? Terus jawaban cowok lu tuh gak apa-apa. Itu ngeselin Tapi sih. muka dia tuh kayak yang nggak ngenakin. Iya, muka awalnya nggak tuh ngenakin kan. Lu pasti ngerasain kan, kayak kalau misalkan orang ngambek atau Iya, gimana, lu berasa. biasanya gimana respon lu? Respon gue, lu nggak jelas goblok. Gue pasti bakal kayak gituin. Karena gue udah mencoba nih ngajak ngomong kayak ayo gitu kita selesaiin gitu. Karena nggak enak dia diem-dieman kayak gitu, ada masalah tuh nggak enak kayak gitu kan. Atau lu kayak pernah ngerasa lo yang salah, terus sampai akhirnya lo minta maaf ke dia? Kalau gue yang salah, gue tipe yang ngejar-ngejar sih. Maafin aku. Maafin aku ya. Gue tipe yang kayak gitu sih. Itu kalau gue yang salah ya. Kalau yang salah, kalau cowok yang salah? Kalau dia yang salah ya tergantung cara dia gitu. Sih. Tapi gue walaupun dia yang salah, gue bakal tetap mau ngomong sih. Karena gue bakal nyelesain. Betul lo gak pernah diemin cowok lo ya? Gak pernah diemin cowok gue. Gue paling marah itu lama 1 hari sih. Gokil. 1 hari cukup. Bagus lah, cukup 1 hari gak usah lama lah ya. Kalau marah-marahan mah 3 hari, 2 Karena hari. percuma gak sih kalau lu masih mau sama pasangan lu marah lama-lama ngapain? Balik lagi. Bener sih. Kecuali lu marah, lu udah gak mau nih, udah cabut gitu. Kecuali lu marahnya gara-gara cowok lu selingkuh. Nah itu beda cerita, itu beda cerita. Jangan kan didiemin, langsung aja. Langsung aja, gak usah dihubungin lagi. Tendang kepalanya. Tendang kepalanya. Minimal biru lah sini. Minimal biru nih, sini nih. Minimal biru sini lah, gitu. Tapi kalau misalnya pacaran nih, Cak, lu tipikal yang bucin atau biasa aja? Bucin sih gue. Coba contohin. Gue bucin banget sih. Bucin gue apa ya? Bucin banget yang kayak ngabarin 24/7 itu gue sih. Gue tipe yang kayak gitu, 24/7. Lu tipikal yang chatan harus? Chatan harus, ketemu harus. Ya banyak lah. Dan gue gak bakal suka kalau cowok gue main sama cewek lain. Itu tipe gue sih. Main ya, bukan ngumpul bareng-bareng, bukan. Tapi kayak berdua main gitu, gue gak suka sih yang kayak gitu. Gue bisa tuh berantem berhari-hari karena itu tuh. Yang cuma berdua doang? Iya, yang cuma berdua doang itu gue gak suka. Hal romantis yang lo lakuin ke pasangan lo apa? Hal romantis, gift sih biasanya ya, kayak apa kasih. Sih yang lo gift selain jiwa dan raga lo? Masa jiwa dan raga gue digifin? Penumbangan setan gue. Menyerahkan roh. Silakan, lo kan bucin. Bucinnya paling yang kayak ngasih perhatian kan, paling kan kayak kamu jangan kayak gini, kamu jangan kayak gitu. Terus kayak setiap dia ulang tahun kita kasih dia kue, hadiah, atau kayak dia misalnya menang sesuatu, pegawai terbaik di kantornya atau kayak apa, itu pasti gue kasih dia hadiah sih sebagai apresiasi. Itu sih bucinnya gue di situ doang sih. Tapi lo pernah gak sih kayak nge-crafting kayak by handmade gitu, kayak yang lo ngegambar, lo nulis, terus kayak surat? Gue pernah, ini nih menurut gue ini terbucin gue ya, gue pernah di ulang tahun cowok gue bikin kado sebanyak umur dia. Anjing. Iya, itu gue pernah. Sebanyak umur dia gue bikin kado. Jadi waktu itu kalau nggak salah umurnya 20, 21. Gue bikin 21 kado buat dia waktu itu. Anjing. Itu gue nyelesain kado itu semalaman sih. Kayak gue bener-bener gue mikirin apa aja 21 benda yang gue kasih ke dia gitu. Gue jujur gak pernah ngerasain hal itu. Lu 21 kado. 21 kado gue kasih bikin buat candi kah lu dalam satu malam? Dalam 1 malam. Tapi menurut lo nih, Cak, lebih penting chemistry atau komitmen? Gue lebih penting komitmen sih, Dil. Karena kan ya kalau chemistry itu biasanya mengalir gitu aja gak sih bareng sama komitmen. Kayak lu pasti makin lama nih sama orang, pasti makin kebentuk dong chemistry-nya. Kayak apalagi kalau sering bareng kan, kayak gitu. Kalau lu sendiri gimana? Kalau gue ya sebenarnya gue bingung sih, sebenarnya dua-duanya sama-sama penting menurut gue. Menurut lu penting dua-duanya? Tapi menurut gue ya lebih penting kayak komitmen deh. Orang tuh
kadang nggak bisa komitmen. Bahkan komitmen sama dirinya aja sulit gitu. Iya kan, komitmen sama diri orang sendiri lain. aja orang sekarang tuh sulit. Gitu. Coba lu komitmen sama diri lu sendiri, bisa nggak? Anjay. Gitu. Karena chemistry tuh bisa dibentuk, guys. Bisa dibentuk. Kalau Menurut udah gue. komitmen pasti mengalir gitu aja chemistry kan. Kalau chemistry lu nggak kebentuk juga berarti ada yang salah Ada yang dengan diri lu salah. dan pasangan lo. Pasti ada Coba yang lu salah. bentuk chemistry-nya. Gitu. Ya, yang penting komitmen dulu kan. Tapi lu bisa nggak sih sayang ke 2 orang atau lebih? Gak bisa karena gue tipe orang yang fokusnya cuma sama satu orang, capek. Kalau kita harus perhatian kedua orang tuh capek. Jadi cuma sama satu orang sih gue bisanya. Emang lu bisa fokus ke 2 orang kayak gitu? Gue sayang sama siapapun gue. Anjing, nggak Sayang bercanda. sama siapa? Coba sebutkan. Sayang Tuhan, sayang teman, sayang keluarga, sayang Oke. siapa aja sayang. Sayang gua. semuanya. Sayang-sayangan. Kita sayang-sayangan, bro. Anjay. Gak, kalau misalnya gue komitmen sama satu orang, gue bakal satu lah. Iya kan? Kalau ada 2, kalau ada 3, enggak, satu doang, bercanda. Bang, yang mau join kemitraan komitmennya Fadila, Yang mau join komitmen Dila, silakan di list. silakan Nanti di-list saya di bawah ini. Iya. Orangnya berkomitmen banget. Gue berkomitmen banget. Berarti nggak komitmen dong kalau bisa komitmen sama banyak orang? Lah, komitmen dong. Komitmen. Komitmen tetap. Lu komitmennya berteman sama gue kan. Tapi sayang. Gitu. Oh, berarti komitmen buat cuma temenan kayak gitu. Iya, itu komitmen sih, benar-benar. Oke, Komitmen gue. Tapi kalau dari lo sendiri nih, percintaan apa yang lo mau? Kayak lu pengen dicintain kayak gimana sih, Cak? Ugal-ugalan sih. Ugal-ugalan. Buat lo di sana yang bisa mencintai secara ugal-ugalan, langsung cari, Cak. Ugal-ugalan sih. Gua bawa mau mobil yang ugal-ugalan, cari, Cak. Sekarang juga. Mobil minum, cari, Cak. Langsung. Anjing. Karena dia suka diugal-ugalin. Ugal-ugalan sih gue sukanya. Karena gue pun suka sama orang kayak gitu. Jadi gue mau yang seimbang sih. Seimbang. Karena lo juga seimbang. mencintai secara ugal-ugalan. Iya, kayak gitu ya. Kalau gua ya cinta secukupnya aja, selagi lu mampu. Selagi lu mampu Selagi gitu. lu mampu. Kalau nggak mampu jangan. Jangan. Iya benar sih, kayak kalau cinta sama orang tuh kalau dari awal lu nggak mau ini berkepanjangan, stop. Udah mending stop. Mending nggak usah, udah sih gitu. Jadi so, gue rasa kayak udah cukup nggak sih Cukup kita nggak sih? ngomongin tentang percintaan. Kayak kalau percintaan sejam nggak ada pun habisnya. nggak akan ada habisnya. Lu mau sampai besok juga nggak akan ada habisnya. Sampai itu candi jadi 10.000 juga nggak akan ada habisnya. So, menurut kita udah kelar dulu. Thanks guys yang udah mau dengerin. So, ini podcast Duala bareng sama gue Dila. Gue Ica. Stay humble. Stay mumble. And stay